Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat segala kebaikanmu, buat segala anugerahmu buat setiap kami sampai pagi hari ini. Kami mau naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami untuk Engkau pagi hari ini Bapa. Biar Engkau sendiri yang bertahta atas setiap pujian umatmu pagi hari ini.
Engkau berkati Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Kami percaya 1-2 orang berkumpul bersepakat Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kepujian syukur kami hanya bagi-Mu. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini. Kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Kita buat iblis gemetar pagi hari ini. Karena kita bersepakat dengan surga. Pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Berdirinya kehidupan yang sanggup meratakan penciptaan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is a God. Woo! Hey! Woo! Hey! Hey! Berikan tepuk tangan buat Allah. Pagi hari ini hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Woo! Haleluya! Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan-Mu, kita pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, yes, kuat dan berkuasa, saat hati kami bersatu Tuhan, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Baby Sangga. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Karena begitu besar kasih Allah, kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Karena
akan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya bagiku. Pujilah Engkau Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku Tuhan. Oh, selamanya ku mau memuji-Mu, Yesus, Allah yang layak disembah. Oh, kami angkat suara kami untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, ku angkat wajahku, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, ku naikkan syukurku. Kami naikkan terima kasih kami untuk Engkau pagi hari ini, Yesus. Karena Engkau menyertai setiap kami, Engkau menuntun setiap kami. Hati kami mau selalu berpaut kepadamu Tuhan, mau selalu bersandar kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah sandaran kami yang tidak pernah goyah. Hosana, nyanyi bagi-Mu, oh Yesusku. Inilah cinta kami kepadamu Tuhan. Inilah senandung hati kami untuk Engkau pagi hari ini. Inilah puisi kami untuk Engkau Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
tata cinta kami kepadamu pagi hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja Tuhan, kami boleh ada. Kami boleh tetap bersukacita karena Yesus yang melimpahkan sukacita setiap kami. Terima kasih Yesus. Kita mau tetap berada dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi hanya bagimu, Kau pegang hidupku, segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Allah yang sanggup Tuhan memulihkan setiap kami, menjamah kehidupan kami. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadikanlah jalanmu, bawaku di dalammu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Kami mau bersenandung buat Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Karena hanya bagimu Tuhan segala kepujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri.
bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya kami memuji Engkau, selama-lamanya Engkau ditinggikan, dielu-elukan, dan kepadamu umat-Mu mengucap syukur dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dengan hati, roh, jiwa, dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, dengan cinta terlebih lagi kepada Engkau. Karena kepada siapa lagi yang layak puji-pujian dilantunkan kecuali kepada Engkau. Maka di minggu pagi yang kudus ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima puji-pujian hati kami terlebih lagi yang dipersembahkan untuk Engkau. Silakan Engkau melawat umat-Mu, inilah umat tebusan-Mu seberapapun mereka yang ada Tuhan. Terlebih lagi yang teramat sangat rindu berjumpa dan bersekutu bersama dengan Roh-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah hati kami, menyirami hati kami dengan kasih-Mu. Begitu juga dengan pengajaran yang akan keluar daripada kitab suci yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Nyatakan firman-Mu kepada kami, hamba-Mu Engkau pakai begitu rupa supaya nama-Mu dipermuliakan dan kami beroleh jalan-jalan-Mu. Maka segenap suara penggodaan dan pencobaan dari si jahat semua dibungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau yang beracara untuk menyatakan penggembalaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih dalam suasana ucap syukur bangsa negara kita di bulan Agustus, maka bendera masih dipasang karena peristiwa ini bersejarah. Maka masih di bulan Agustus ucapan syukur kita belum luntur, dan firman yang hamba Tuhan terima dan diteruskan kepada saudara-saudara juga masih berkaitan dengan apa yang baru saja kita peringati, bagaimana Tuhan memberkati kita. Satu tema yang diberikan kepada kita yaitu lembah yang basah membawa kepada berkah, lembah basah menuju berkah. Diambil dari kitab Roma pasal kelima. Siap saudara, siapkan hati. Roma pasal yang kelima, kita akan melihat mulai ayat yang ketiga bagian B sampai dengan ayat yang kelima bagian A. Siap saudara, demikian bunyinya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Saudara, ini urut berurut, yang satu memproduk atau mengakibatkan yang satu lagi anakannya. Kemudian anakannya memproduk atau menyebabkan anakan berikutnya. Jadi akibat berakibat saudara. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita bedah mulai dari yang merah-merah itu kita malah bermegah. Bermegah itu apa saudara? Istilah ini jadi kalau saudara masuk ke satu ruangan yang
indah, besar, anggun, Georgius atau saudara menimbulkan rasa kagum, kemudian wah ya perasaan megah atau perasaan indah yang penuh dengan aristokratik, sesuatu yang kebangsawanan, bukan sesuatu yang runtuh yang menyedihkan, tetapi perasaan megah. Wah ya semacam begitu, ada rasa syukur, ada rasa kagum yang teranyam jadi satu. Kagumnya ya ada, senangnya ya ada, surprise juga ada, syukurnya juga ada, oleh karena sesuatu yang indah. Biasanya kalau saudara diberkati, misalnya oleh karena Tuhan kasih rezeki sehingga rumah yang tidak memenuhi syarat, becek, lembab, bisa dibangun sedikit-sedikit, ada rezeki sedikit ditempelkan jadi pintu, sedikit rezeki jadi jendela, jadi kusen, terus jadi besar ya. Orang-orang diundang, teman-teman, family diundang masuk. Begitu sudah finishing, ada cat, ada pelitur, wah ruangannya menimbulkan semacam lega, senang, ucap syukur, bermegah seperti itu saudara. Tapi kali ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan bukan hanya diberkati mobil, rumah, atau melihat punya orang lain ada sesuatu yang menimbulkan rasa megah, syukur, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kita malah bermegah, malah itu sesuatu yang kontroversial, jadi paradoks yang mestinya orang-orang susah, enggak mau atau menghindari, pedih, tapi malah bermegah, jadi sesuatu yang kontradiktif, yang paradoks. Apa itu? Kita malah bermegah, wah ya, bukan atas sesuatu yang indah, tetapi bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saudara, ini didikan firman. Kita jangan hanya makan bubur, jenang tajin seperti kanak-kanak, karena firman Tuhan mengajarkan jangan makan susu terus seperti balita, tapi juga akan sampai tiba saatnya penggembalaan Tuhan itu mempertumbuhkan umat yang sudah ditebus, juga dididik untuk bertumbuh oleh Roh Kudus, sehingga kemudian rasa syukurnya, rasa bermegah, senangnya itu bukan hanya ucapan syukur atas hal-hal yang namanya rezeki berlimpah, kesehatan sesudah sembuh, tetapi juga dalam sejarah historik. Wah iya ya, saya bersyukur karena sempat dan sudah mengalami yang namanya sengsara. Ya bermegah tapi juga atas sesuatu yang pahit. Bermegah, ada ucap syukur, ada rasa kagum, tapi hal yang perih yang sudah terjadi. Nah kita juga masih dalam suasana bingkai atau konteks bangsa kita yang kemarin luar biasa, 17 Agustus sampai ke istana negara. Saudara, saya perhatikan terus orang-orang bermegah, malah ada anak pengamen diundang ke situ ya, pertama kali orang kecil diangkat suruh nyanyi saudara, padahal dari kalangan orang kecil luar biasa ada sesuatu yang baru. Lalu ada juga suasana di mana bukan hanya formalitas terus yang kaku, tapi juga kemudian sesudah upacara formal ada sesuatu yang lebih familiar. Meskipun yang tidak senang ya kemudian biasalah nulis-nulis yang minor-minor saudara, ya sudah. Tapi semuanya itu bermuara kepada apa yang namanya bermegah, karena masa lalu yang pahit menderita bangsa ini yang jadi budak orang asing, tapi sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan melalui perjuangan ketekunan yang luar biasa. Itu secara kolektif atau secara bersama-sama sebagai bangsa negara, tapi juga secara individu atau orang per orang. Saudara-saudara sekalian, satu persatu atau individu juga kita semua termasuk saya juga pada minggu pagi ini diarahkan oleh Tuhan untuk berhistorika, melihat sejarah
perjalanan hidup kita di mana ada masa-masa lalu yang perih pedih, yang menyengsarakan, yang membuat saudara berderai air mata. Tetapi Tuhan punya rencana mengerjakan itu untuk sampai kepada kemudian diberi kelegaan dan bisa mengucap syukur, bermegah, bukan hanya untuk hal-hal yang indah saja, tetapi bermegah atas apa yang pernah terjadi pada hidup saudara dan saya, juga hidup atas bangsa negeri kita yang kita kasihi, yang pernah pahit menderita, saudara. Bermegah dalam kesengsaraan. Aku mengucap syukur bahwa aku mengalami ini. Saya sendiri secara pribadi juga, mungkin saudara sudah bosan cerita bagaimana saya pedih waktu sudah tidak lagi ada papa mama saya, saudara, waktu masih kecil, sudah jadi yatim piatu, hidupnya hampir tiap hari susah terus, stres terus, ya tertekan terus, karena umur 9 tahun sudah harus pisah sama mama, tiap hari kangen terus, ya ada yang hilang dari hidup ini. Ternyata papa juga diambil oleh Tuhan dan saya masih belum dewasa, masih SMP, sehingga tambah duka cita itu. Pencernaan hampir tiap hari sakit, pulang sekolah membungkuk, ya hampir tiap hari pencernaannya sakit karena pikiran tertekan, ya enggak ada orang tua, harus punya kehidupan yang lain. Dan itu bertahun-tahun SMA masih begitu. Sampai mahasiswa terus, ya pencernaannya kambuh terus, ya karena pikiran duka cita, ya yang bertahun-tahun. Tapi Tuhan mengasihi karena punya rencana sendiri bahwa dari luka-luka, sakit hati, sedih, berkabung, rasa kehilangan, ya itu Tuhan bentuk begitu rupa. Nah waktu dibentuk memang protes, ya jadi belum bisa mengerti tentang rancangan Allah, tapi sesudah Tuhan kasih kelegaan demi kelegaan, lalu mulai tampak terkuak bahwa itu seperti batu padas yang dipukuli, diambil dalamnya, tapi harus melalui suatu kesakitan. Terus mulai terkuak, Tuhan kasih tuntunan begitu rupa, rencana Allah dalam hidup saya diangkat untuk memberitakan firman, padahal inginnya sembunyi, kerja yang tidak kelihatan orang di ruang tertutup, tetapi toh Tuhan taruh di tempat di mana banyak orang, ya sehingga hal yang bertentangan dengan hati nurani kemanusiaan, tapi harus menyangkal diri. Terus Tuhan kasih istri yang baik, ya yang luar biasa, anak yang luar biasa dan seterusnya, meskipun banyak kekurangan pada kami, saudara. Perlihatkan alam semesta yang tiap detail luar biasa, lalu mulai bermegah. Oh ternyata ya sekian puluh tahun Tuhan didik itu melalui penggembalaan yang sakit, melalui didikan, penempaan yang namanya sengsara, sehingga saat ini saya bisa mengucap syukur, bermegah tiap kali lihat pohon hijau, bermegah tiap kali lihat rumput, bunga, ya koleksi saya banyak sekali yang namanya bunga mawar. Bunga ini dari gambar, meskipun dari gambar tidak bisa pelihara sendiri. Seneng rasanya lihat istri, seneng rasanya bermegah karena ingat-ingat yang menyakitkan. Ternyata dapat jodoh juga masa kecilnya pahit. Tidak bisa melihat ayah saya, kata orang foto aja tidak ada, ya. Ayah saya seperti apa, karena masih bayi dilahirkan, ayah sudah harus meninggal. Tapi kemudian ada ayah sambungan yang sangat mengasihi juga, saudara. Nah, tiap kesengsaraan baik bangsa kita pada masa lalu, masa penjajahan, tetapi juga kesengsaraan saudara, Tuhan punya rancangan yang baik. Maka daripada itu waktu kesakitan itu menimpa, kita sukar untuk memahami pada masa lalu itu. Tapi ketika Tuhan kasih kelegaan demi kelegaan, didikannya mulai kelihatan.
Faedahnya apa? Oh ini toh rancangan Tuhan, oh ini rancangan Tuhan. Ya saudara, dan dari kesengsaraan yang mana Tuhan kasih kelepasan secara bertahap itu, lalu review ya untuk bisa melihat ke belakang. Karena dari tiap yang tidak enak, yang pahit, yang luka, lembah air mata yang basah, Tuhan membawa bangsa ini, negeri ini, dan kita saudara satu persatu di dalam pengalaman tekun. Sekarang dari merah ke bawah, yang coklat, warna coklat menimbulkan ketekunan. Jadi Tuhan membiarkan seperti Ayub mengalami lembah air mata yang basah, di situ menimbulkan ketekunan. Begitu juga hamba Tuhan yang lain, Paulus, itu tidak langsung hidup dalam sukacita tetapi penuh dengan macam-macam kesengsaraan. Saya yakin, percaya sekarang almarhum Bapak Paulus di surga tersenyum saudara. Dan dia ingat dulu penuh kesengsaraan. Tapi dari kesengsaraannya dia terus tekun. Dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan dari ketekunan itu yang warna hijau apa produknya menimbulkan tahan uji, jadi tahan banting karena ditempa oleh sengsara. Seperti dipukuli. Firman Tuhan juga mengajarkan tentang tukang penjunan, tukang gerabah. Membuat kendi, bikin gentong, bikin kendil, bikin macam-macam alat dari tanah liat yang dibentuk melalui proses pemukulan, dikecek, ditumbuk, bahkan saudara sampai dibakar-bakar. Tidak jadi retak, diulang lagi sampai kemudian jadi. Begitu juga hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, banyak yang tidak tahan ikut Tuhan Yesus ketika ditempa. Tetapi berbahagialah saudara-saudara dan saya yang seperti bangsa negeri kita, muncul merah putih ini produk dari suatu kesengsaraan yang panjang sekali. Dari negeri yang bermacam-macam suku ini melalui penempaan kesengsaraan lalu tekun. Menimbulkan tahan uji, penjajahnya yang tidak tahan uji malah pulang ya karena kangen sama keluarganya. Tapi orang sini, ini tanahku, ini negeriku, jadi dipertahankan dengan ketekunan, kesetiaan, tahan uji lalu muncul pengharapan, oh bisa ternyata ada contoh-contoh yang kecil saja bisa ya. Lalu muncul pengharapan dan pengharapan yang bawa apa kuning itu tidak mengecewakan, artinya lalu Tuhan memberkati. Nah, lihat berikutnya saudara, ini gambar kemarin ya saya sampai kagum, ada rasa bermegah. Baru tahun ini saya lihat. Dulu sejak kecil kok gitu-gitu terus, sejak kecil sekolah sampai SMA kok gitu-gitu terus di istana. Ininya dilipat, ditaruh di meja dekat kepala negara. Diambil oleh siswa sekolah, maju, terus mundur. Sini deg-degan ini nanti kalau jatuh gimana ya. Diambil dari dekatnya Pak Presiden, dinaikkan. Nanti kalau sore diturunkan balik lagi ke situ, dari istana ke istana. Tapi konsepnya lain, saudara yang jeli, oh ada psikologi sosial yang mana terjadi pencerahan karena kemegahan. Baru kali ini ada kereta kerajaan kemarin, saudara lihat ikuti ya, baru kali ini saudara, dan bukan diambil dari istana, lo ngambilnya dari apa, itu bangunan itu apa, Monas, monumen nasional bukan istana loh. Monumen nasional berarti meliputi apa? Meliputi rakyat. Jadi ini lambang dari lingkungan rakyat, ngambilnya dari situ, naik kereta masuk, yang masuk bukan raja, bukan penguasa tapi murid sekolah, rakyat. Benderanya diambil dari lambang punya nasional, punya rakyat, baru dimuliakan di istana, dinaikkan. Loh, psikologi sosialnya jalan, saudara. Bagi yang tidak tanggap, wah apa itu ya cuma begitu, tidak ngerti maknanya. Tapi yang jeli dibukakan bahwa merah putih bukan milik istana tetapi
milik nasional bangsa Indonesia, luar biasa. Dan itu dimuliakan melalui kemegahan kereta. Ya, rutenya bukan rute dari istana ke istana, tapi dari yang nasional, rakyat, baru ke istana. Ya, tahun ungkapan syukur bermegah bangsa kita secara luar biasa karena paradigmanya menjadi lebih bijak, menjadi lebih jeli, seperti mata Raja Wali. Ya, lihat kita patut mengucap syukur. Saudara, terapkan kepada diri kita pribadi juga. Kalau saudara sukses, saudara berhasil, bukan karena ininya yang diri kita pribadi, tapi lihat ada ya orang-orang di sekitar kita yang mungkin seperti yang mewakili nasional dan Monas tadi, saudara, di mana itu dibawa oleh Tuhan sampai kepada kita. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara dan saya, seperti yang dibawa kereta sampai ke istana. Jadi rupanya itu bukan hanya berlaku untuk ruang cakup nasional, tetapi juga untuk individu kita semua. Terus lagi, lah saya juga kagum baru kali ini. Itu yang sebelah kanan di mana bendera Sangsaka yang ukurannya 3.000 meter, saudara. Ini saja cari di sepanjang jalan mana ya yang layak untuk sini. Istri saya bilang sudah gede di Palembang, saudara. Di Palembang 3.000 meter. Dan harus dijahit pakai tangan oleh 1.529 pemuda. Ya. Gimana ngumpulkannya 1.529 pemuda untuk menjahit pakai tangan. Perasaan apa saudara? Bermegah. Wah, begitu jadi dibentangkan nutupi tanah di Palembang, ada perasaan megah. Itu yang Menara 2, jembatan sungai apa yang terkenal? Pengetahuannya nasional, ini bangsa kita loh saudara. Itu lambang dari apa? Baru lihat merem aja sudah tahu, Sungai Musi, Palembang. Ya toh ikonnya kan itu. Megah, dari mana itu orang-orang punya inisiatif rasa bermegah karena ucapan syukurnya Tuhan sudah kasih kemerdekaan melalui darah dan air mata kok ya. Jadi memperingatinya enggak tanggung-tanggung. Apalagi kalau diterapkan pada perorangan, bukan hanya nasional cakupannya, tapi juga cakupan keluarga, cakupan perorangan, saudara. Tuhan mau kasih kemegahan tapi lewat yang menyakitkan yang kiri. Meskipun tidak besar, tidak hanya di Palembang, saya lihat di Magetan. Gunung apa? Lupa namanya, saudara. Tidak 3.000 meter tapi 20 meter. Wah sudah gede, orang-orang desa bermegah. Ya. Lalu sorak-sorai ibu-ibu tua apa, ya itunya di pentang itu naik ke gunung. Lupa ya namanya, di Magetan kalau Tawang mau ke sana. Tidak 3.000 meter, 20 meter bermegah. Wilayah yang lain saya tidak bisa sebutkan, saudara, ucapan syukur. Ini tahun ucapan syukur bermegah karena Tuhan baik, kebaikannya bukan selalu Tuhan kasih barang yang mahal-mahal, tapi dengan saudara dikasih lihat, kita dikasih lihat akan kepedihan di masa lalu. Terus lagi, luapan bangsa penuh syukur dari kesengsaraan, tapi juga luapan individu, anak-anak Tuhan. Dari kesengsaraan saudara apa? Saudara bisa melihat air mata apa yang saudara pernah alami dan teteskan. Supaya saudara dan saya menjadi penyintas-penyintas orang-orang yang dibiarkan hidup panjang. Untuk apa? Untuk bermegah, mengucap syukur atas bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Jangan terpengaruh oleh bolam LED yang koit itu saudara, game over. Terus setan langsung bisik-bisik sama saudara, awas jangan mau dibisiki setan. Saudara ditakut-takut lihat, yang mati hurufnya yang itu. Padahal artinya life tinggal hidup, kalau mati kue sebentar lagi cilaka. Oh, saudara deg-degan, ada apa dengan saya? Jangan mau ditakut-takuti, imani yang baik. Tuhan peliharakan kita, hidup mati kita tidak tergantung pada lampu. Jangan sedikit-sedikit ini alamat apa ya, alamat apa. Serahkan tiap hari nyawa kita kepada Tuhan.
Kok yang mati justru huruf yang itu? Jangan-jangan saya ya wis cedak wayahe. Itu urusannya Tuhan ya. Imani apa saudara? Tiap pemeliharaan Allah itu indah. Karena dari bermegah atas kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tuhan mau lihat, bukan ketakutan, kecemasan, ditakut-takuti iblis. Dan dari tahan uji itu, biarpun ditakut-takuti kita tidak takut, terus maju, baik yang kuliah, yang studi, maupun yang bekerja. Kok ada tanda-tanda gini, ini gimana, bakminya mahal, tepung, nanti gimana lagi, saudara. Hidup kita bukan tergantung pada bakmi. Hidup kita bukan tergantung pada tepung dan bukan pada minyak goreng, saudara. Tuhan bisa kasih pemeliharaan melalui pintu-pintu yang dibukakan dengan 1000 macam cara yang kita tidak bayangkan karena Allah kita pemilik langit dan bumi. Amin. Percaya saudara, terus lagi. Itu kesengsaraan masa lalu dari saudara-saudara kita. Jangan ada anak-anak di sini yang tidak ngerti sejarah bangsa kita. Ngerokok ya, ajar bahasa Jawa. Ayo sing sregep aja keset. Lalu ngerokok ngawasi petani. Tanam paksa. Itu perbudakan masa lalu. Belum yang foto lain suruh bikin rel kereta masa-masa penjajahan Jepang. Ini baru masa Belanda. Kemegahan 77 tahun HUT RI, letupan syukur dari sejarah panjang, tanam paksa, terus lagi. Itu rumah gedek sudah jelek masih disemprot pakai flame sprayer, jadi penyemprot api. Sudah miskin, rumahnya disemproti api. Mana itu pejuang-pejuang? Kamu menyembunyikan, ya. Terus yang kanan ibu-ibu itu suruh keluar, rumahnya digeledah, kendi-kendi pecah. Itu di mana-mana seperti itu. Penindasan, kesewenang-wenangan, terjadi pada masa lalu, saudara. Terus lagi, kemiskinan merajalela. Saudara tahu yang panah merah itu, yang dipakai rok itu apa coba? Itu namanya bagor. Jangan ada yang generasi sekarang tidak ngerti bagor. Nah yang umur 30-an tidak selidiki sejarah, mereka sinis, apa itu bahasa puitis, didramatisir, kenyataannya tidak begitu. Paling tidak kain sobek ada, tidak mungkin ada bagor, cuma bahasa puitis lah. Mereka tidak mau peduli saudara tentang kenyataan sejarah. Sungguh-sungguh miskin, bagor dipakai, saya pakai rok. Bagor tahu wadah beras itu. Nah, kalau orang normal kan gatel-gatel, kemudian bintul-bintul meruntuh semua karena penuh bakteri. Tapi orang yang sudah tahan bakteri siang malam begitu, ya tahan saudara. Itu kesengsaraan orang-orang kita pada masa lalu itu tentara penjajah beli kates atau apa saudara enggak tahu. Itu baru foto 2 orang lah, yang jutaan yang lain. Pakaiannya bagor, melarat sungguh. Terus lagi. Ada saja orang-orang yang pendatang yang punya belas kasih. Bagi makanan, pakaian. Itu anak yang celananya hijau, lihat kakinya, ukuran kakinya segitu saudara. Tinggal tulang dan kulit. Tapi selalu saja orang yang digerakkan hatinya, itu jumlahnya sangat terbatas. Itu sejarah dari kehidupan masyarakat kita pada masa lalu. Ayah saya mengalami, melihat sendiri, ya. Ibu saya juga cerita persis seperti itu. Terus lagi, anak-anak juga ditangkapi oleh militer itu, yang sebelah kiri tangannya diikat oleh tentara dan polisi. Yang sebelah kanan diinterogasi, dagunya di ini, mana itu ya teman-temanmu, karena anak kecil juga menjadi mata-mata tentara pelajar saudara, ya para wanita juga. Terus lagi, apalagi pejuang-pejuang yang dewasa, ada yang diikat lehernya itu ketangkap,
para pejuang yang suruh jongkok itu ketangkap, entah dihukum mati atau tidak. Nah yang foto sebelah kanan sendiri, 2 itu di Solo, di kota saya, pada ketangkap waktu peperangan di kota Solo dan Jogja, saudara. Banyak korban, air mata, terus lagi kekejaman tidak terelakkan itu yang meninggal diinjak-injak yang sebelah kiri. Dan lihat penjajahnya wajahnya kayak apa. Yang Belanda asli cuma 4 orang, 1, 2, 3, 4. Yang lain wajah Ambon, Jawa, Jogja, ya dari mana. Karena yang kejam-kejam justru orang sini yang diberi seragam Belanda penjajah. Itu yang paling kejam. Yang sebelah kanan diacung-acungi pedang itu diinterogasi, disuruh ngaku. Ya, kesengsaraan yang luar biasa. Terus lagi, fasilitas ada untuk mengusir penjajah, tapi fasilitas itu oleh pendahulu kita sangat minim. Peninggalan-peninggalan milik Jepang yang ditinggal karena Jepang kalah. Ada pesawat yang tidak bisa di starter dari dalam ya, tapi harus diputar oleh pilotnya, pengemudinya harus keluar lalu propellernya diputar. Tidak mungkin satu kali bunyi. Bolak-balik baru bisa gerek-gerek baru dia naik. Kiri kanannya bom lalu dijatuhkan pakai tangan. Saudara, yang kanan fasilitas terbatas, para penyintas itu tidak punya bedil, lalu bambu dibuat lancip untuk senjata. Nah, saya baca artikel-artikel orang sekarang banyak yang tidak percaya, saudara. Itu bahasa puitis, itu didramatisir, bambu runcing itu tidak ada, cuma ada dalam puisi. Mereka tidak mau lihat kenyataan sejarah, kenyataannya ada. Saudara, dari kisah-kisah kesengsaraan saudara sendiri pada masa lalu dengan fasilitas terbatas, Tuhan mau bentuk seperti juga Tuhan membentuk bangsa ini, ada bambu runcing dan propeller yang dihidupkan dengan tangan sebelum ibu ini naik untuk mengebom ya tempat-tempat jembatan. Terus lagi fasilitas serba minim, ada bedil otomatis ditemani ayam ya. Yang kanan juga yang kadang-kadang macet, semua serba minim. Terus lagi ada saja Tuhan pakai orang-orang yang tidak terbayangkan. Itu yang pakai serban baru begini itu siapa yang pakai serban? Itu tentara India. Jadi jangan lupakan orang-orang asing, saudara. Bangsa kita merdeka 77 tahun bukan karena jasa jerih payah bangsa orang ini sendiri, orang dari dalam sendiri. Tapi banyak campur tangan orang asing. Tentara India juga masuk yang mula-mula dibawa oleh Inggris sebagai Gurkha, yaitu tentara asing, legiun asingnya Inggris, tapi kemudian menyeberang. Kok kasihan ya, ini orang-orang miskin berjuang, ya sudah saya menyeberang, bantu. Itu India, yang bawah orang Belanda sendiri, ya saudara, yang pakai jari ada kebayanya putih, itu orang Belanda. Nah masih yang banyak yang lain, yang pakai teken, saudara, anjingnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anjing dan dia pegang tongkat, duduk pakai belangkon, saya lupa namanya. Siapa ya? Yasuhiro siapa? Itu tentara Jepang. Jepang sudah kalah, saya harus terus berjuang. Berjuang buat siapa? Negara saya sudah kalah. Ya sudah, saya bantu Indonesia buat mempertahankan kemerdekaan. Banyak tentara Jepang, saudara. Ada India, ada orang Eropa, emigran dari Tiongkok. Banyak sekali yang sudah tinggal di sini lama. Maka ada John Lee, itu laksamana luar biasa, emigran Tiongkok. Yang keturunan Tionghoa banyak sekali. Ya, keturunan India lumayan banyak, yang paling banyak orang Belanda. Saudara, Tuhan juga bisa memberi pertolongan kepada kita, bukan hanya bangsa kita, tetapi juga individu, perorangan, keluarga, melalui orang-orang yang kita anggap asing. Asing itu siapa? Saya tidak kenal, tapi Tuhan suruh untuk mengulurkan tangan. Sehingga kemudian kita dibantu. Maka Tuhan tidak pernah kekurangan cara ketika kita dalam kesengsaraan untuk sampai kepada titik bermegah.
Tuhan bisa gerakkan yang namanya asing kita tidak kenal dari luar. Ya saudara, itu adalah kasih Tuhan. Terus lagi, kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Yang percaya berkata, amin. Oh syukur, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Tutup mata saudara mengucap syukur. Syukur. Bukan hanya dengan kesembuhan, bukan hanya dengan kelimpahan, tapi Engkau mengarahkan hati kami bahwa ada saatnya kami juga harus bermegah. Rasa kagum dengan syukur oleh karena Engkau sudah tempa kami lewat jalan-jalan berliku yang penuh duri dan kerikil tajam. Supaya kami kuat, supaya ucapan syukur kami asli kepada Engkau. Hosana, hosana. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bersama-sama. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari saudara bersama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Senang, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Engkau gembala agung kami, yang membentuk kami dari perjalanan hidup kami yang pahit-pahit, yang menyakitkan. Kami belajar mengucap syukur, syukur, syukur. Mari ucapkan syukur, syukur, syukur. Syukur bagimu, syukur bagimu. Hosana, hosana, glory bagimu Tuhan, Bapa yang baik. Urala barala barala baya masakala patara patara pataya basakara patara barala. Ora bala barala 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 ya basakara barala. Sikara barala 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 barala. Oh ya barala baya masikara barala. Syukur, syukur. Kami belajar bermegah, bermegah, bermegah. Rasa kagum dengan ucapan luapan syukur kepadamu atas semua didikanmu. Izinkan kami menyerahkan persembahan kami ya Bapa sebagai tanda ucap syukur kepada Engkau. Engkau menguduskan sehingga boleh dipakai persembahan ini untuk mendukung pekerjaan pelayanan melalui gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah-sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat Bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan segala ucap syukur dan bermegah. Curahkan berkat-Mu, berkat kekuatan, ketabahan, ketekunan dari Roh Kudus yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, Sang Putra yang tunggal, dan penyertaan oleh Roh Kudus sampai ke pelabuhan akhir, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai.